Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini ada soal nomor 9. 20 pelari dipilih secara acak untuk dilihat jumlah kilometer. Pelari tersebut lari dalam seminggu. Berikut merupakan distribusi frekuensi yang dihasilkan. Jadi di sini ada tabel. Yang pertama, di kolom pertama itu ada batas kelas dan di kolom kedua ada frekuensi. Untuk batas kelas pertama itu 5,5 sampai 10,5 dengan jumlah frekuensi 1. Di kelas kedua 10,5 sampai 15,5 dengan jumlah frekuensi 2, sampai pada kelas terakhir yaitu 35,5 sampai 40,5 dengan jumlah frekuensi 2. Nah, pertanyaannya yang pertama, yang A, tentukan ukuran pemusatan distribusi frekuensi di atas. Yang B, tentukan ukuran penyebarannya. Yang C, deskripsikan perilaku data tersebut terhadap rata-rata berdasarkan ukuran penyebarannya. Jadi di sini saya akan menjawab yang bagian B, tentukan ukuran penyebarannya. Sebelum untuk menentukan ukuran penyebaran, yang dilakukan pertama kali yaitu mengubah tabel ini, karena tabel ini merupakan tabel kumulatif, sehingga kita harus mengubahnya menjadi tabel kelompok. Untuk mengubahnya dengan cara batas kelas bawah 5,5 ini ditambahkan dengan 0,5, sehingga 5,5 ditambahkan dengan 0,5 menjadi 6. 10,5 ditambah dengan 0,5 menjadi 11. Sampai pada kelas yang terakhir, 35,5 ditambah 0,5 hasilnya 36. Untuk batas kelas atasnya dengan cara dikurangi 1. Kelas 2 ini dikurangi dengan 1, sehingga 11 dikurang 1 itu hasilnya 10. Dan untuk kelas yang ketiga dikurangi dengan 1, 16 dikurang 1 hasilnya 15, 21 dikurang 1 hasilnya 20, sampai 36 dikurang 1, 35, dan 40 ini didapatkan dari panjang kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2 itu memiliki lebar 5 atau intervalnya 5, sehingga untuk kelas terakhir itu nilainya 40, karena 35 tambah 5 hasilnya sama dengan 40. Nah, setelah itu baru mencari ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simpangan rata-rata, yang kedua ada simpangan baku, dan yang ketiga ragan atau varian. Yang pertama kita cari itu adalah simpangan rata-rata atau SR dengan cara membuat tabel seperti berikut. Jadi di sini ada beberapa kolom. Ada kolom kelas interval, kolom frekuensi, kolom nilai tengah dari kelas interval, kolom FI dikali dengan XI, kolom nilai mutlak XI dikurang dengan X bar, kolom FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang dengan X bar. Jadi untuk kelas interval tinggal ditulis ulang yang telah dicari tadi dari 6 sampai 10, 11 sampai 15. Ini kelas interval 16 sampai 20, dan frekuensinya juga masih tetap 1, 2, 3, 5, 4, 3, dan 2.
Nah, sehingga kita masuk ke kolom XI. Jadi jumlah dari FI atau sigma FI itu adalah 20. Dihitung dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 hasilnya 20. Kemudian masuk ke kolom XI, itu ada 16 ditambah dengan 10, hasilnya 8. Jadi kolom XI ini adalah hasil dari penjumlahan di kelas interval kemudian dibagi 2, mendapatkan nilai tengah yaitu 13. Jadi 11 ditambah dengan 15 itu hasilnya 13. Bukan, maksudnya 11 ditambah 15 itu kan 26, terus dibagi 2 hasilnya 13, sampai pada 36 ditambah 40 terus dibagi 2 hasilnya itu 38. Kemudian di sini ada kolom FI dikali dengan XI, diperoleh dengan cara mengalihkan FI, kolom FI dan kolom XI. FI nya 1 dan XI nya 8 pada kelas pertama itu, sehingga 1 kali 8 hasilnya 8, 2 kali 13 hasilnya 26, 3 kali 18 hasilnya 54, sampai 2 kali 38 hasilnya 76. Kemudian di sini ada nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Untuk mencari X bar itu dengan cara sigma FI dikali XI. Jadi sigma FI dikali XI ini diperoleh dari 8 tambah 26 tambah 54 tambah 115 tambah 112 tambah 99 tambah 76 mendapatkan hasil 490. Jadi sigma FI dikali dengan XI ini adalah penjumlahan dari penjumlahan pada kolom FI dikali XI. Lanjut, untuk mencari nilai X bar itu dengan cara sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI, sehingga 490 dibagi dengan 20 hasilnya itu 24,5. Jadi XI nya itu 8 dikurang dengan X bar itu 24,5, hasilnya 16,5 karena nilai mutlak. Jadi di sini hasilnya positif. Begitu juga dengan 13 dikurang 24,5 hasilnya 11,5, sampai pada 38 dikurang dengan 24,5 hasilnya 13,5. Dan di kolom yang terakhir itu ada FI dikali dengan XI dikurang dengan X bar. FI dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar. Jadi FI nya 1 dan nilai mutlak dari XI dikurang X bar itu adalah 16,5 pada kelas pertama, sehingga hasilnya tetap 16,5. Kemudian 2 dikali dengan 11,5 hasilnya 23, sampai pada
kelas yang terakhir itu ada 2 dikali dengan 13,5, hasilnya 27. Sehingga hasil yang didapatkan dari kolom FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang dengan X bar itu dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai 133, atau sigma FI dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar sama dengan 133. Kemudian masuk ke rumus untuk mencari SR atau simpangan rata-rata, yaitu rumusnya sigma FI dikali dengan ini dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang X bar, nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar per sigma FI. Kemudian kita tulis ulang, masukkan rumus, simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar sama per sigma FI, sehingga nilainya 133 per 20 mendapatkan hasil 6,65. Kemudian ke simpangan baku atau simbolnya S memiliki rumus S sama dengan akar sigma FI dikali dengan XI dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar pangkat 2 per sigma FI. Untuk mencarinya juga sama seperti tadi, yaitu membuat tabel terlebih dahulu. Namun perbedaannya yaitu di nilai mutlak dari XI dikurang dengan X bar itu memiliki kuadrat, bukan akar, maksudnya kuadrat. Jadi dia memiliki pangkat 2. Sehingga di sini kelas intervalnya masih sama, 6 sampai 10 untuk kelas pertama, 11 sampai 15 untuk kelas kedua, 16 sampai 20 untuk kelas ketiga, 21 sampai 25 untuk kelas 4, 26 sampai 30 untuk kelas 5, 31 sampai 35 untuk kelas 6, 36 sampai 40 untuk kelas 7. Dan frekuensinya juga masih sama, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2 ini dijumlahkan semua sehingga mendapatkan sigma FI-nya itu sama dengan 20. Kemudian XI-nya ini masih sama juga, dari 6 ditambah 10 itu 16 dibagi 2 hasilnya 8. 11 ditambah 15 itu 23 dibagi dengan 2 sama dengan 13, sama juga dengan berlaku juga untuk yang lainnya sampai nilai XI yang terakhir adalah 38. Kemudian FI dikali dengan XI ini masih sama seperti yang tadi, 1 kali 8, 2 kali 13, 6, 1 kali 8, 8, 2 kali 13, 26, 3 kali 18, 54, sampai pada 2 kali 36, 2 kali 38 sama dengan 76. Namun ini dari kolom FI dikali XI ini dijumlahkan nilai yang telah diperoleh tadi, sehingga jumlah dari keseluruhan pada kolom FI dikurang dengan dikali dengan XI ini adalah 490, sama seperti yang tadi. Sigma FI dikali XI sama dengan 490. Namun yang berbeda itu pada
nilai mutlak dari XI dan nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Dia memiliki akar kuadrat. Dia memiliki pangkat 2. Itu maksud saya. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai X bar itu masih sama seperti yang tadi. Sigma dari Fi dikali dengan Xi yaitu 490 dibagi dengan sigma Fi dikurang dengan dibagi dengan sigma Fi yaitu 20, sehingga 490 sama dengan 490 per 20 hasilnya 24,5. Sehingga nilai mutlak yang diperoleh itu adalah 272,25 didapatkan dari Xi dikurang dengan X bar. Nilai mutlak dari Xi dikurang dengan X bar. Nilai mutlak Xi itu ada 8 dikurang dengan 24,5, nilainya 16,5. 16,5 ini dikuadratkan sehingga mendapatkan nilai 272,5. Sama seperti yang lain. 11,5 ini dikuadratkan menjadi 132,5 sampai pada nilai 13,5 dikuadratkan menjadi 182,5. Nih, 182,5. Kemudian nilai dari Fi pada kolom Fi dikali dengan nilai mutlak Xi dikurang dengan X bar pangkat 2 yaitu 1 dikali dengan 272,5 hasilnya tetap 272,25. 2 dikali dengan 132,25 hasilnya 264,5. Begitu juga pada 2 dikali 182,25 menjadi 364,5. Nilai yang diperoleh dari kolom Fi dikali nilai mutlak dari Xi dikurang X bar pangkat 2 itu dijumlahkan sehingga sigma Fi dikali dengan nilai mutlak dari Xi dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 1305.